Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Ar-rabi'atu Safiyatu bintu Huyai ibni Akhtab Sayyidi Bani Nadir min sibti Harun ibni Imran alaihi assalam. Istri Nabi yang keempat, ya. Empat sudah belum? Belum. Sudah. Berarti yang keberapa? Kelima. Al-khamisah Maimunatu bintul Haris ibni Huznin atau Hazanin, ada bedobit. Istri Nabi kita yang kelima Maimunah bintul Haris ibnu Hazan. Siapa Maimunah ini? Wahia khalatu Abdillah ibni Abbasin. Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Dari segi mana bibinya? Karena istri Abbas yang merupakan ibunya Abdullah itu dangsanak Maimunah. Berarti Abdullah bin Abbas kepada Maimunah itu khalah, ngarannya bibi, acil. Kan ini yang ada disebutkan dalam hadis, Abdullah bin Abbas kan termasuk sigharus sahabah, sahabat muda, sahabat kecil. Maksudnya ketika Nabi kita jadi Nabi, jadi Rasul di usia senja, ini sahabat-sahabat yang disebut sigar sahabat itu masih muda, masih anom. Jadi kan cerita yang mungkin sering didengar, karena Maimunah ini merupakan acilnya, bibinya Abdullah bin Abbas, sehingga Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang mungkin masih umur 6 tahun, 7 tahun, biasa bermalam di rumah Maimunah yang merupakan istri Nabi. Kita bisa kadang-kadang masa halus tuh bermalam anu kai, bermalam anu nini, bermalam anu acil. Nah, jadi Abdullah bin Abbas dalam riwayat sering bermalam di rumah Nabi, yaitu di rumah Maimunah yang merupakan bibi Sidin. Meskipun umur beliau 6 tahunan atau 7 tahunan, tapi Abdullah bin Abbas diberi Allah kecerdikan dan kecerdasan dari sejak dini, dari sejak kecil, yang itu merupakan bakat, yang merupakan modal bakat Sidin ditambah dengan doa Nabi, sehingga beliau ketika dewasa menjadi orang yang hebat, digelari Habrul Ummah. Habrul Ummah itu mun bahasa kitanya tuan gurunya umat Muhammad. Kalau kita kan tuan guru mungkin tuan guru kampung saja, atau levelnya level daerah saja, atau level negeri saja. Karena dia tuan guru sedunia. Kalau Sidin disebut Habrul Ummah, tuan gurunya umat Muhammad, mulai sejak dahulu sampai hari kiamat, dengan kealiman Sidin. Yang juga disebut digelari dengan Turjamanul Quran. Beliau seorang yang digelari Turjamanul Quran, penterjemah Quran, karena beliau diberikan Allah keunggulan dalam menafsirkan Quran. Dan itu semua di samping memang ada cikal bakal sejak kecil sudah cerdas, didukung oleh Nabi. Nah, jadi ini sebuah isyarat wan kita bahwa amun kita ingin anak kita cerdas, jangan hanya sekadar diasah otaknya. Harus kita sering-sering minta doa kepada Tuan Guru, minta benyulawan Habib, pun siapa, sebagai upaya kita di samping dilajari, diasah otaknya, samping minta doakan kepada orang-orang saleh. Nah, seperti Abdullah bin Abbas. Kan ketika beliau bermalam ada dua peristiwa
yang membuat Nabi kita kagum kepada Abdullah bin Abbas sehingga terkeluar doa-doa yang baik dari Nabi. Yaitu kan Abdullah bin Abbas ini walaupun masih umur 6 tahunan, 7 tahunan, cuma pintar orangnya. Berpikir inovasi, ada selang disuruh menemukan hal-hal yang baik untuk digawi sidin gasan Nabi. Karena Nabi kebiasaan sidin ketika malam, larut malam atau sepertiga malam akhir, itu kebiasaan Nabi kita bangun untuk tahajud. Nah, maka Abdullah bin Abbas ini ketika bermalam di rumah Maimunah, rupanya anak yang cerdik ini dia bangun berdahulu. Apa bangun berdahulu? Rupanya tanpa disuruh, tanpa diminta, menyiapkan air gasan Nabi kita wudu setengah malam. Pintar lo kalau anak umur 6 tahun nih. 7 tahun kita, 6 tahun 7 tahun, jangan menyiapkan bangun yang kuliah 2 tengah malam tuh. Bangun menyiapkan air gasan Nabi kita wudu. Kan tahu kan capek malam di rumah Nabi. Nabi ini kebiasaan sidin bila sepertiga malam akhir bangun sidin tahajud sidin. Bangun berdulu Abdullah bin Abbas menyiapkan banyu. Ternyata ketika Nabi kita bangun sudah siap segalanya. Nabi kita siapa menyiapkan nih pintarnya. Tidak kusuruh, sekalinya kamanakan bini, kamanakan Maimunah, yaitu Abdullah bin Abbas. Nah, Nabi kita pun kagum, maka terkeluarlah doa-doa yang baik, doa yang sering kita dengar dan sering mungkin kita juga doakan. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan anak yang cerdas ini. Kan cerdas tuh sayangnya mun sekedar tahu ilmu fisika, ilmu biologi. Mestinya kecerdasan tuh lebih perlu kita gunakan untuk agama. Agama ini perlu orang cerdas. Amun kali cerdas jadi tuan guru ngalih ya bisa salah-salah hukum, salah-salah paham dulu. Nah, cerdas bisa salah paham, apalagi tapi cerdas jadi tuan guru. Ini bisa menyesatkan umat. Nah, cuma sayang kita nih kadang-kadang anak napi pintarnya tuh untuk nang jurusan kedokteran, jurusan nang ya kada salah kada, cuma mesti ada anak nang pintar tuh digunakan kepintarannya untuk diisi agama supaya jadi orang pintar, jadi orang alim kayaknya. Ini nang sasakitnya diunjuk ke pesantren. Saya tuan guru niopakan, kan dia katiupan orang dulu. Akhirnya tuh kumpul suara 10 di pesantren kakak itu jadi geng Anur misalnya kan ngalih harusnya. Hanya geng nang baik itu kan ada apa-apa, geng nang itu kan ngalih itu. Kalau bahkan tuan guru kada kabanyuan, kada katiupan dulu. Jadi doakan sidin Allah mafaqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa dari seorang nabi bolang, dan doa ini bukan karena diminta. Nabi kita dengan penuh keharuan, kekaguman dengan kecerdasan anak, itu guru tuh bila mendoakan murid dari hati sidin, bukan karena diminta oleh murid, itu kabul cepat doanya. Guru ini senang hati, suka, bangga dengan kakak ini, doakan sidin cepat kabulnya. Ketimbang kita minta. Mungkin kita minta doaan guru, mungkin suasana hati sidin kada nyaman masih, atau karena sedang ada napakah. Lu mungkin doakan sidin tapi doa nang kada terlalu fokus benar sidin. Nah, beda dengan doa-doa nang kayak ini, karena khidmatnya Abdullah bin Abbas, maka terkeluarlah doa dari seorang nabi tanpa diminta, karena beliau merasa kagum sekali dengan kecerdasan ini. Maka kecerdasan ini perlu diarahkan agar menjadi orang yang faqih dalam agama, orang yang paham dengan Quran. Nabi kita kan doakan supaya ahli fisika, ahli matematika, kada itu kata lebih penting kada itu. Nah, jadi Nabi kita doakan urusannya ke agama aja, orang yang pintar tadi. Nah, kita pun kayak itu juga mau ada melihat kakak anak pintar nih, walaupun bukan anak kita, doakan mudahan jadi orang alim. Jangan jadi orang yang insinyur, jangan usah gitu. Agama sangat perlu orang-orang yang pintar untuk dijadikan generasi ke depannya supaya Islam lebih maju. Nah, itu kali pertama, tak keluar doa kayak itu. Nah, kemudian ketika Nabi kita tahajud, ya umpat juga umur 6 tahun, 7 tahun ini tahajud. Nah, jadi kalau kakak-kakak ini tahajud itu biasa aja, merupian kan lebih 6 tahun, 20 tahun do umur tahajud itu sangat wajar. Abdullah bin Abbas gin umur 6 tahun, 7 tahun melihat Nabi kita tahajud, umpat saya juga tahajud. Cuma ya karena kakak-anak 6 tahun, 7 tahun, ya kada kayak orang tua, apang masih banyak hal-hal yang belum beliau tahu tentang tata cara nang abdol, nang bagus dalam sembahyang, dalam berjemaah, sehingga beliau akhirnya berdiri di sebelah kiri Nabi kita. Kan mestinya secara aturan fikih bila berduaan saja makmum berdiri di sebelah kanan imam,
sedikit mundur dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi karena memang umur masih 6 tahun, 7 tahun, kadang mengerti kayak pacaran yang bujur, tapi semangat ingin umpat tahajud bersama Nabi, akhirnya Sidin berada di sebelah kiri Nabi, salah anak. Tapi setelah Nabi kita merasa nih Abdullah bin Abbas nih salah posisi, Nabi kita pun memanjangkan tangan Sidin dari belakang, mengambil telinga Abdullah bin Abbas, ditarik untuk berdiri di sebelah kanan. Ditatayakan Nabi kita sejajar lawan Sidin. Itu Nabi kita natayakan, sakalinya imbah ditatayakan, bundur Sidin saikit. Datakan Nabi ya. Karena musuhnya ditarik pola kamu kak, ini kadang bundur pulang, awal bertarikan bundur dan imbah selesai itu kan Nabi. Ya Nabi kita napa tadi ku suruh ikam duduk sejajar berdiri sejajar aku napa tang bundur ha. Ya tiga anak pintarnya jawab, ada pantas ulun nih sejajaran pian sebagai seorang nabi. Umur 6 tahun, 7 tahun, kayak itu pikiran, pintar kadang kah? Pintar lo kok kata pikir kita jawabannya kayak itu. Ternyata tak pikir ulun nih sejajaran pian kada pantas ulun sejajaran pian sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, maka ulun mundur. Ah nabi kita pintarnya kakak-anak nih. Jeniusnya tak pikir hanya kayak itu. Nah, tak keluar pulang doa-doa dari nabi kita, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, itu nama jadi asbab dengan dukungan doa nabi dan memang ada kecerdasan sebagai modal awal, maka beliau pun dianugerahi Allah karunia yang sangat besar menjadi orang yang hafal Quran, orang yang ahli Quran, orang yang ahli tafsir, sampai digelari dengan habrul ummah, tuan gurunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali, jadi istri Nabi kita yang kelima Maimunah bintul Haris. Beliau adalah Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas, karena mamanya Abdullah bin Abbas badang sanak dengan Maimunah. Wa ukhtuha Asma bintu Umais. Dan saudara Maimunah ini ada beberapa saudara. Pertama Asma bintu Umais. Asma bintu Umais. Umais itu abahnya Asma. Berarti ini badang sanak seapa nah Asma lawan Maimunah. Hah? Abahnya lain tuh. Maka badang sanak. Berarti badang sanak. Hah? Sauma. Ah, tuh. Jangan bingung apa aja abahnya lain. Nang di atas Maimunah bintul Haris. Ini Asma bintu Umais. Maka badang sanak. Berarti badang sanak Sauma. Ah, itu. Berikutnya juga Salma bintu Umais. Nah, dengan Maimunah sama ini juga badang sanak Sauma aja juga. Kalau lawan Asma bintu Umais badang sanak saabahnya taholo. Mungkin saabah Sauma juga. Ah, itu. Berikutnya wa Zainabu bintu Khuzaimah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dang sanak Maimunah ini ada Zainab bintu Khuzaimah. Berarti Zainab bintu Khuzaimah dengan Maimunah bintul Haris sama badang sanak Sauma aja juga. Dan Zainab ini adalah juga istri Nabi. Kemarin ada tuh istri Nabi yang meninggal sebelum Nabi kita meninggal ada berdua. Yang pertama Siti Khadijah meninggal sebelum Nabi. Yang kedua kemarin Zainab bintu Khuzaimah juga meninggal sebelum Nabi kita meninggal. Maknanya ketika Zainab meninggal, maka dang sanak Zainab dikawini pulang oleh Nabi, yaitu Maimunah bintul Haris, dang sanak Sauma. Juga Maimunah ini khalatu Khalid ibn al-Walid, bibinya Khalid bin Walid. Bibinya Khalid bin Walid. Berarti siapa nang badang sanak? Ayo belajar bicuur. Hah? Siapa nang badang sanak lawan Maimunah? Siapanya Khalid? Umanya Khalid. Badang sanak wan Maimunah, sehingga Maimunah juga bibinya Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang sangat dikenal kemarin. Wa kanat fil jahiliyati inda Mas'ud bin Amrin. Nah, ketika zaman jahiliyah, Maimunah ini kan janda. Dikawini Nabi kita, dia pernah sudah bersuami. Nah, jadi pada zaman jahiliyah Maimunah bintul Haris itu beliau berada di sisi suami Sidin Mas'ud bin Amr. Fafaraqaha, lalu dicerai oleh Mas'ud bin Amr. Nah, jadi janda karena cerai.
Lalu fakhalafa 'alaiha Abu Rahmin ibnu Abdil Uzza al-Amiri. Lalu khalafa kita mengganti kepada Maimunah sebagai suami setelah wafatnya Mas'ud bin Amr, yaitu Abu Rahmin ibnu Abdil Uzza al-Amiri. Nah, berarti ini suami Sidin yang kedua setelah Mas'ud bin Amr. Fatufiya anha. Kalau yang pertama tadi suaminya mencerai. Kalau yang kedua ini ternyata Abu Rahmin wafat meninggalkan Maimunah. Jadi janda mati, janda. Tadi kan janda cerai, ini janda. Janda apa orangnya janda? Janda mati itu lah. Nah, janda karena mati lagi. Nah, itu kan janda itu dua macam. Ada janda karena dicerai, ada janda karena ditinggal mati suami. Nah, hanyar fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam sanata sab'in fi umratil qadha. Lalu Nabi kita pun mengawini Maimunah bintul Haris tadi setelah beliau pernah 2 kali bersuami. Tahun berapa? Tahun ke-7 di waktu Nabi kita umratul qadha. Nabi kita di waktu beliau melaksanakan umrah mengqadha dari umrah Hudaybiyah yang gagal tahun sebelumnya. Wa tuwfiyat sanata 51 'alal asah bi sarafin wa huwa qaribun minat tan'im. Dan Maimunah ini wafat di tahun 51 Hijriah menurut pendapat yang lebih sahih, di sebuah desa, di sebuah tempat yang namanya Saraf, yaitu dekat dengan daerah Tan'im. Nah, mungkin kita akan pernah ke sana. Jadi artinya meninggalnya di daerah Makkah. Kalau istri yang lain kan banyak meninggal di Madinah. Dan beliau meninggal di Sarab di daerah dekat Tan'im. Tan'im merupakan kawasan tanah halal yang terdekat dari kota Makkah. Biasa orang bila ingin mengambil umrah untuk yang kedua ke, yang ketiga ke, biasanya mengambil mikat yang terdekat aja lagi. Kebanyakannya tuh di samping Ji'ranah atau mengambil yang terpadak ada Tan'im. Wadufinat pihi, dan dikuburkan di sana. Yang ibarat kita tuh lawas di Makkah, kawah hendak ziarah-ziarah ke tempat-tempat seperti ini, ada nama irit memang benar. Waqad balagat samanina sanatan, dan beliau Maimunah ini ketika meninggal dunia mencapai usia 80 tahun. Panjang umur Sidin. Wa hiya akhiru man tazawwaja biha sallallahu alaihi wasallam, dan Maimunah inilah perempuan terakhir yang dikawini oleh Nabi. Setelah itu Nabi kita kada lagi kawin dengan perempuan-perempuan lain. Dan juga Maimunah wa akhiru man tufiya min azwajihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah istri terakhir, orang terakhir yang wafat dari istri Nabi. Nah, istri yang lain-lain ini lebih terdahulu daripada Maimunah. Nah, ini Maimunah bintul Haris bin Hazan. As-sadisah, yang keenam, istri Nabi kita Ummu Habibah. Ummu Habibah bukan nama tapi kunyah. Nama Sidin Ramlatu bintu Abi Sufyan ibn Harbin. Ramlah putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan namanya Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan yang getul memusuhi Nabi sebelumnya tuh. Nah, ternyata oleh Nabi kita anak Sidin dijadikan istri. Mungkin di antara Nabi kita tuh Sidin mengambil bin itu penuh dengan siasat. Bukan asal hendak tuh ada, penuh perhitungan. Kan sampai kayak kemarin tuh ada orang Yahudi yang jadi bini Nabi ada. Tujuannya untuk memikat orang Yahudi agar mau masuk Islam. Karena mereka merasa terhormat, ada suku mereka yang dikawini oleh Nabi menjadi istri Nabi. Nah, begitu juga Abu Sufyan bin Harb, ini kan tokoh di Makkah, berpengaruh. Dan memang di antara sifat Sidin ini orang yang memang bahasa kita tuh suka dihormati. Dan Nabi kita tahu tuh sifat Abu Sufyan. Makanya supaya beliau merasa terhormat setelah masuk Islam di Fathu Mekah. Karena Abu Sufyan tuh sebelum Nabi kita sampai ke Mekah, beliau sudah mendengar pasukan Islam ke Mekah. Wah, ini kadang-kadang dihadapi ini. Nyata ada kalah orang-orang musyrikin di Makkah nih pada waktu Nabi kita ingin menaklukkan Makkah. Maka ternyata beliau masuk Islam sebelum Nabi kita masuk ke dalam Makkah. Nah, maka Nabi kita pun
ingin memberi penghormatan kepada Abu Sufyan supaya Sidin sebelum masuk Islam menjadi tokoh yang dihormati dan terpandang, dan setelah masuk Islam pun Nabi kita tidak ingin menghinakan Sidin. Apalagi ini tokoh nih, maka dengan tokoh ini dihormati, harapannya lalu rakyat-rakyat warga-warga Sidin ini bisa mudah dibawa, diajak untuk masuk Islam. Makanya kan Nabi kita sebelum Fathu Mekah tuh, Nabi kita suruh pengumuman ke Mekah sebelum masuk, barang siapa nama masuk Baitullah Masjidil Haram bahwa aminun, aman, ada jangan diganggu. Dan juga salah satunya barang siapa nama masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Nah, mula kan dihimung orang seorang, maka seorangnya masuk Islam disambut dengaran oleh Nabi, diberikan penghormatan oleh Nabi dengan rumah Sidin menjadi tempat yang aman bagi siapapun yang masuk berlindung di rumah Abu Sufyan. Nah, mungkin salah satu juga teknik atau siasat Nabi kita, maka agar Abu Sufyan bisa membantu dakwah selanjutnya, maka anak Sidin dijadikan Nabi sebagai istri. Kan himong nih, Nabi kita jadi binentu, maulah kada bintuhan behimat mendukung binentu, apalagi Sidin sudah masuk Islam. Nah, itu diantara siasat Nabi kita dalam dakwah. Nah, Nabi kita tuh kawin tuh Sidin penuh perhitungan, kada asal-asalan, kada. Memang Tuhan juga mewahyukan kayak itu, kada berdasarkan nafsu tuh kada Sidin. Penuh dengan strategi-strategi yang diantaranya untuk memuluskan dakwah Islam bisa tersebar lebih luas lagi. Wahya bintu ammati Utsman ibn Affan. Jadi Ummu Habibah ini pertama dia adalah putrinya Abu Sufyan bin Harb, dan dia adalah putri bibi Utsman bin Affan. Bibinya Utsman bin Affan. Artinya Affan itu ada isi dang sanak bibini, bro. Dokah bintu ammati Utsman bin Affan. Berarti bapak Sayyidina Utsman lawan Ummu Habibah. Hah? Satu sekali. Nah, berarti apa tadi? Utsman badang sanak lawan betul. Affan badang sanak lawan Abu Sufyan. Ya kah? Ini dulu. Wahia Ummu Habibah ini putrinya bibi Utsman bin Affan. Jadi Ramlah lawan Sayyidina Utsman bahasa bopo sakali. Berarti kuitan badang sanak dulu. Berarti Affan badang sanak lawan wan Mamarina Sidin. Siapa lawan mamanya Ramlah. Jadinya bila kawin tuh baku kulaan berarti kan. Bingung menyambut hubungannya gini. Jadi akhirnya kulana agak jauh, lu gara-gara kawin dengan kukulaan lu makin bertambah parak. Nah, itu teknik orang bari, dan memang dalam fikih pun kayak itu. Jadi kawin tuh yang paling bagus, lebih bagus kita kawin bakula daripada kawin kada bakula. Cuma pulang bila kawin bakula jangan kulana parak. Kura parak tuh kayak apa? Sapu sakali. Artinya jangan kawin lawan kula sapupu sakali. Jauhi lagi anak-anakan di sapupu kah, tahu sapupu 2 kali kah, mana jauh sapupu 5 kali. Ketimbang kawin lawan orang nang kada bakula, orang nang kada ada karibah baik. Jadi cari kula nang bakula ketimbang nang kada bakula. Cuma jangan kula nang terlalu parak seperti sapupu sakali. Aslamat qadiman. Jadi Ummu Ramlah ini beliau masuk Islam lebih awal ketimbang Abbasidin Abu Sufyannya. Wa hajarat ilal Habasyati ma'a zawjiha Ubaidillah ibni Jahshin. Dan beliau sempat hijrah ke Habasyah di awal-awal Islam di Mekah, hijrah ke daerah Habasyah Ethiopia bersama suami Sidin
yaitu Ubaidullah bin Jahash. Fatanassara bil Habasyah. Cuma sayang ketika sampai ke Habasyah, rupanya karena memang di Habasyah tuh negerinya orang Kristen, orang Nasrani, rupanya melihat orang Nasrani kacar, hendak masuk ke Nasrani. Akhirnya fatanassara bil Habasyah. Lalu dia pun masuk Kristen di Habasyah, berganti agama. Nang tadi Islam ternyata masuk agama Kristen. Wa mata biha, dan meninggal si suami di situ di Habasyah. Sehingga wa abadhi antatanassara, sementara istrinya enggan kedah kun 4 suami Kristen beragama Nasrani. Wa sabatat ala islamiha, dan dia tetap kokoh dalam keislamannya. Cuma sayang suami sudah mati. Buli ke Makkah, Abu Sufyan masih kafir. Khawatirnya buli ke rumah Abah, timbul dipaksa Abah nang kajam tuh untuk agar masuk agama nenek moyang bahari. Kan serba salah ini. Suami didelegi, sementara beliau tetap teguh dalam keislamannya. Buli ke Makkah nunti kuitan masih kafir, maka kuitan tokoh Quraisy. Amun kada hakun mengikuti sidin, ada pacasin hakun menggeduh anak nang beragama nang kada sama dengan kuitan. Akan serba salah ini. Maka dengan kehendak Allah, wahyu Allah, maka Nabi kita pun disuruh Tuhan untuk mengawini. Nah, jadi pertimbangannya kan tinggal di sana kada mungkin bertarusan. Boleh ke kampung kuitan masih musyrikin, maka Nabi kita pun paba'asan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Amra ibn Umayyah ad-Dhamri ila Najasyi. Maka Nabi kita pun mengirim utusan yang bernama Ammar bin Umayyah ad-Dhamri untuk menemui Raja Najasyi. Raja nang Habasyah tadi nih. Tujuannya mengapa? Untuk menyampaikan pesan Nabi kita hendak melamar Ramlah nang sudah janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Akhirnya fazawwajahu sallallahu alaihi wasallam wa asdaqahan Najasyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 400 dinarin. Maka fazawwajahu sallallahu alaihi wasallam, zawajatu fa'ilnya an-Najasyi. Maka Najasyi pun mengawinkan Nabi. Sidin sebagai wali hakim. Kisahnya doan. Karena memang kan ada pangsutu kuitannya. Maka Najasyi pun mengawinkan Nabi kita. Dan Najasyi nang memberi jujurannya. Bolehlah kita kawin kawan jujur akan. Boleh banget ini dalilnya. Pun kawan hakun. Nyaman bener tuh. Seorang nyamannya kawan kira-kira jujurannya. Wah setia banget kawan kayak itu. Lalu Najasyi pun menjujur memberikan mahar kepada Ramlah tadi mewakili Rasulullah. Siapa mahar yang diberikan? Ini raja bang memberi mahar nih. Ada mau sedikit raja. Siapa 400 dinar. Bukan 400.000, 400 dinar. Coba bang kita hitung ini nah. Duit kita weh ini. Anak tahu jujuran yang diberi oleh Najasyi gesen Ramlah nih untuk mewakili Nabi kita. Sadinar tuh kan 4,25 gram emasnya. Emas berapa ini? Anggaplah 3 juta. 4 kali 3 berapa tuh? 12 juta ada. Tambah saparapatnya lagi. Saparapat dari 3 juta. 7 lah misal barang. Pokoknya 12 juta setengah lah anggaplah gitu. Kali 400 sama dengan banyak kali gitu. Itu bisa miliaran tuh duitnya tuh. Jadi mana ada orang jujuran 50 juta itu murah itu sebenarnya lah. Dibanding ini. 100 juta gitu masih murah dibanding ini. Itu. Jadi jangan nyalahkan bibinya mau hendak jujuran larang. Nya ada nanti diturutnya. Cuma tergantung kita. Lagi sanggup kadenya tuh. Ayo orang meminta larang. Cuma aku ada kawan selesai kisah. Jangan nyuruh orang murah. Bisa orang mau murahi menurut hendak dulu. Wa tawalla andahu nikahuha Khalid ibnu Sa'id ibnu al-As alal asah, dan yang mengurusi
pernikahan yang menjadi wali itu pernikahan Ramlah tadi adalah Khalid bin Sa'ad bin As menurut pendapat yang lebih sahih likaunihi ibna ammiha, karena keadaannya sebagai ibna ammiha, sebagai anak paman Ramlah. Apa ngarannya? Sepupu. Kan sepupu tuh bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Amun sepupu nang sepupunya panah handak siapa lagi mawin akan. Kan wali orang tadi kan tuhuk dicari-cari. Rupanya satu-satunya wali sepupu. Sepupu jadi wali. Anak paman jadi wali. Cuma yang jadi masalah anak paman sama handiki. Maka sidin walinya. Kayak apa nikahnya? Nikahkan diri sendiri kah? Karena sidin nah anak kawin, sidin nang jadi wali pacang menikahkan. Nah, menyaka itu kasusnya maka dinikahkan oleh hakim. Oleh pengadilan. Karena kadang mungkin wali menikahkan diri sendiri kalau ada. Jadi ada naib berkisah nih. Rupanya orang tadi, bibi ini tadi mati laki. Cuma ada banyak bibi ini lalu dikawini oleh seseorang, seorang laki-laki. Berarti kan tuh abah tiri, lo kok dari anak tadi. Sekalinya waktu kawin abah tiri nang mawaliakan. Saka kadakah? Jadi mbah usut mau usut, rupanya nang kawin itu saupu sakali lawan bibi ini tadi itu. Nah hubungannya jadi sepupu sekali ya. Karena nak laki tadi dulu tuh sepupu sekali juga. Lawan bibi ini tadi. Jadi ketika mati tertinggal seikung sepupu sekali aja lagi. Cuma nang ini jadi abahnya. Jadi abah tiri. Ada minik roban mungkin. Minik jadi maka jadi naib tuh lapah lah minik. Amunnya walinya jelasnya mana abah walinya, kai walinya mana yang tuh. Ada nang ngalih mencuor tuh. Karena abahnya mati, kainya mati, pamannya mati, matian berarti banyak. Tuhoknya mencari tuh. Tuh resiko jadi naib. Mun kada tahu asal nikah akan bebeh jadinya. Kembali wa tuwfiyat sanata arba'in wa arba'ina dan wafat Ramlah tadi pada tahun 440 Hijriah. Berikutnya nang ketujuh Ummu Salamah bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Ngaran sidin wasmuha Hindun. Jadi ngaran asli sidin Hindun. Cuma digelari dengan Ummu Salamah. Karena anak sidin ada Salamah. Laki sidin Abu Salamah. Nah laki Abu Salamah nang bini Ummu Salamah. Kenapa tang? Karena ada si anak ngarannya Salamah. Anak samanya umumnya Udin, abahnya Udin. Karena ada si anak ngarannya Udin. Jadi nalaki jadi abahnya Udin, nang bini jadi umumnya Udin. Nah sabelah kayak itu juga. Akhirnya Udin sadunia. Namanya Hindun. Nah, jadi Hindun tuh nama bibi ini. Wa kanat qabla Rasulullah SAW inda Abi Salamah ibni ammatihi SAW Birrah binti Abdul Muttalib wa akhihi sallallahu minar radha'ah. Jadi Hindun Ummu Salamah ini sebelum kawin dengan Rasul, beliau berada di bawah suami sidin Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Abu Salamah ini putra bibi Nabi. Nah, berarti Nabi kita wan Abu Salamah baba sebut sekali. Siapa bibi Nabi kita? Birrah binti Abdul Muttalib. Nah, Birrah binti Abdul Muttalib ini kan bibi Nabi kita, anak Abu Salamah. Berarti Abu Salamah itu tadi. Birrah bin Abdul Muttalib berarti badang sana wan Abdullah, anak Abu Salamah. Maka bahasa Abu sekali lawan Nabi. Mati Abu Salamah. Dan Abu Salamah ini seorang suami yang sangat baik kepada istrinya. Dan beliau termasuk orang yang paling pertama datang ke Madinah hijrah. Jadi ketika ada perintah hijrah, maka beliaulah orang pertama yang sampai ke Madinah. Kan ketika ada perintah itu maknanya disuruh sesegeranya untuk melaksanakan perintah hijrah. Berduduluan para sahabat ingin melaksanakan menjadi orang pertama nah hijrah.
untuk melaksanakan perintah Allah. Ternyata Abu Salamah lah orang yang paling pertama datang ke Madinah. Dan beliau juga adalah badang sanak lawan Nabi kita sasusu. Akhihi salam minar radha'ah, dan sanak Nabi sasusu. Jadi hubungannya di samping sabopo sekali, badang sanak dalam hal kesusuan pulang. Erat sekali. Nah lalu ternyata Abu Salamah meninggal dunia. Bertinggal istri Hindun tadi nih. Maka pulang jadi masalah banyak si anak. Nah, jadi Nabi kita banyak si anak tiri. Yang salah satunya yang menyumbang anak tiri Nabi kita yang ini. Kan ini pertama nang laki sapu sekali, nang laki badang sanak susu. Meninggal bini, maka sapupu ini dan sanak susu ini banyak si anak. Karecikaan halus. Kan orang Arab sana penumpang hidup tuh ya suami. Bila suami mati, bubujur yatim anak. Karena itu kan istilah yatim tuh untuk orang kematian abah, bukan kematian umak. Karena di Arab tuh bila abah mati, ya hidup susah jadinya. Karena abah nambah cari. Umak kan jadi ibu rumah tangga aja. Namun umak mati, abah aja berduit. Cari umak baru, kan ada masalah kan. Kalau bibi ini kan jadi abah baru kan tentu orang hendak, apalagi banyak kan nih. Ciri-cikan anak mahakol ngedoakan anak orang tuh, kan ngalih tuh orangnya. Nah, jadi mohon pahala nang belum kawin cari nang belum banakan terus. Nah, kayak Nabi kita kan. Ada aja contohnya di kita kan sunah Nabi juga karena itu masa asa sanggup. Nah, Nabi kita kan menyuruh kan luar biasa terpukulnya Ummu Salamah nih. Kematian lakinya sangat baik, cuma nang jadi masalah betinggal anak. Ya kebetinggal anak tuh betinggal warisan. Kada apa-apa. Napa nanti waris kada dede. Luar biasa terpukul secara batin. Maka Nabi kita pun akhirnya memberikan satu doa untuk Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, baca doa ini. Dan ini doa berlaku untuk siapapun yang dapat musibah. Kan Nabi kita suruh mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlubni khairan minhu. Khairan minha min musibah. Ya Allah, berikan ganjaran kepadaku terhadap musibah ini. Dan gantikan musibah ini dengan yang lebih baik. Atau gantikan suamiku yang lebih baik daripada ini. Nabi kita suruh baca. Jadi Ummu Salamah asal kata baca aku. Kan minta suami yang lebih baik daripada Ummu Salamah. Ini ada Abu Salamah asal kata ide perasaanku. Nang orangnya sebaik Abu Salamah. Ya wajar jadi kayak itu. Kenapa? Karena memang tahunya suami aja bang. Dia tahu di laki lain. Amun kita, ini bibinian bisa mending. Karena batangnya tahu diri laki lain juga, apalagi laki ada itu menang rencak menggini ini itu bisa padahalnya baik pada suami. Kalau sidip memang tahunya di suami aja, jadi kada tahu dengan laki-laki lain dan memang selama sepanjang umur khidmat dan kebaikan suami terasa. Jadi asal kada kawa berdoa, ya Allah gantikan aku dengan lebih baik daripada suami. Asal kada dia baik pada Abu Salamah dia. Dan kita baca, setelah baca Allah kabulkan. Maka Nabi kita lah yang akhirnya setelah habis masa iddah yang mengawini Ummu Salamah. Dasar bujur tak baik pada Abu Salamah. Apa tu baik? Nabi ada karena kau menyayangi itu loh. Wa waladat lahu Salamata wa Umara wa Durrah wa Zainab. Jadi Ummu Salamah tadi dengan perkawinan Abu Salamah sempat memberikan anak kepada Abu Salamah, Salamah, Umar, Durrah, Zainab. Ada 4 anak negeri cikan. Ini nang kisah nang ketika Nabi kita makanan bersama Ummu Salamah, anak-anak tiri sidin. Kasihnya Salamah nih gaknya masih kakak-anak. Kakak-anak-arannya makan tuh ambil sana, ambil sini. Maklum lah kakak-anak kan Nabi kita belakang sidin. Lalu Nabi kita pelajari sebuah adab. Nah, jadi kakak-anak tuh perlu dididik adab pegemeten. Jangan dibiarkan tuh. Paling gak ada walaupun yang ada masih ada lo masuk kata-kata kepalanya adab tadi. Walaupun mungkin waktu itunya kada mamalkan, tapi kan dulu ingat, ada dulu abah nyuruh kayak ini. Jangan dibiarkan. Walaupun maksudnya kada kau menggawi, paling kada ada masuk ilmu adab tuh kepalanya. Maka Nabi kita ketika melihat anak tiri sidin nih, pertama ya Nabi kita ya gulam samillah. Oh kakak anak, oh toh dia kita. Bismillah makan toh. Nah, ini kan sebuah pelajaran. Wakul biyaminik. Bila makan tuh tangan kanan, ambil wadai, ambil nasi, ambil ini, makan pintul tangan kanan, jangan tangan kiri. Nah 3. Wakul mayalik,
makan nang papara ikam hiji, jangan nang jangkau tuh. Nah, itu 3 pelajaran yang Nabi kita sempat ajarkan ketika makan bersama-sama anak tiri sidin. Nah halus. Nah maka ini pelajaran kita juga. Jadi biarnya kada mengamalkan hulu paling ada sesuatu yang masuk ke dalam kepalanya. Nah, ya kita ngarep mengamalkan itu jangan kakanak antuha gini nu. Kada kita amalkan makan pintul tangan kiri. Soalnya kada merasa aja itu lo kok titik iran berdiri ge. Cucuk taruh lo kok maitung kade. Akhirnya nah berbelih jar. Ada maitung berbelih jar. 3 ke 4 kah? Akhirnya lu ambil kaidah. Kayak sembahyang, mun ragu-ragu. 3 rakaat ke 4 rakaat kah? Ambil berapa? Ambil 3, lu hendak kayak itu juga kaidahnya. 3 4. Ya agak belah 3, aduh mau kayak itu bisa 4. Tambahkan geturang orangnya. Wa taufiya, ngan situ dulu. Kena biasa. Insyaallah.